guys, balik lagi ke Subur Express. Di video kali ini kita masih sama Bro Sultan. Video kali ini kita bakal membahas ini ya, nge-review kolaborasi band Rocky sama Bro Sultan. Kalau kalian masih ingat, ini Bro Sultan yang apa jago dalam melawan dada merah. Jadi kalau kalian masih penasaran, langsung aja bisa dilihat ya videonya di Bro Sultan ya. Kalau kalian mau nambah koleksi atau mau mulai pelihara kura-kura, bisa langsung aja dilihat IG-nya, langsung di DM aja. Dan juga jangan lupa kalian subscribe YouTube channelnya Bro Sultan ini di Kura Sultan. Nanti IG sama YouTube-nya aku kasih linknya di deskripsi. Kalau usah lama-lama lagi, kita langsung aja view si kura-kura band Rocky ini guys. Guys, jadi dari yang pertama, kalau si band Rocky ini termasuknya kura-kura yang gampang atau susah atau gimana dari peliharaannya? Kura-kura band Rocky ini gampang susah. Kalau susahnya itu di makannya, tapi yang gampangnya itu dia kuat, nggak mau mati. Jadi nggak gampang mati ya, jadi kuat. Itu dalam makannya nggak usah terlalu sering ya. Iya. Jadi makanannya nggak terlalu manja gitu ya, tapi lumayan ini yang milih-milih ya kalau makan ya. Biasanya kalau kura-kura si band Rocky ini kalau baby makannya apa? Kalau pulangan saya kasih udang kering sama otompong. Kalau tompong nih, Itu doang. sama cacing beku sih biasanya ya. Biasanya kalau si band Rocky masih kecil, ke pelet kurang nafsu ya. Kurang nafsu, nggak mau. Terus kalau makan, kalau udah gede makin gampang sih ya. Biasanya kalau kura-kura si band Rocky ini makanannya emang dari kecil paling suka itu serangga-seranggaan kayak ulet hongkong. Kalau udah gede kalian bisa kasih jangkrik atau ulet Jerman, ikan juga bisa. Apalagi kalau daging bisa juga, soalnya kalau udah gede yang amis-amis yang penting ya, yang kalau nggak yang amis-amis serangga ya paling sukanya mereka ya. Kalau pelet tuh harus dilatih, cuman lumayan susah juga ya. Kayak juga kemarinnya habis nyoba itu cuman nggak terlalu berhasil ya, gagal. Jadi cara ngemaksimalin warna itu kalau damer kan kalian bisa lihat aja di video sebelumnya, itu bisa ada gitu ya caranya. Maksudnya memungkinkan juga, nggak terlalu susah juga. Kalau kura-kura band Rocky ini cara bikin super gede terus juga warnanya gitu biar bagus, itu gimana caranya? Kalau untuk warna, karena si band Rocky itu makan pet udah, jadinya dikasih udang kering atau udang basah. Dia biasanya suka kalau nasi udang itu, dan kasihnya dari baby ya, biar hasilnya lama atau ini apa. Jadi dari kecil ya? Dari kecil. Jadi kalau udah gede susah ya? Ya susah, nggak mungkin kan. Terus selain dikasih makan juga yang pasti genetiknya ya? Ya genetiknya. Jadi ini juga bisa dilihat kalian. Ini ada yang di sini nih lumayan cerah ya, termasuknya yang ada cerah. Masih kecil tapi jadi kalau masih kecil juga kalau kayak gini dijaga. Yang penting itu kalau kura-kura pasti kualitas air ya. Jadi kalau kualitas air itu dijaga dari penyakit-penyakit juga guys. Ini juga bisa ngurangin kayak jamuran gitu. Soalnya kalau si band Rocky gampang jamuran nggak kura-kuranya? Dulu saya pernah ambil buat yang jualan teh, kura-kuranya 5 ekor jamuran baby. Terus bisa sembuh. Bukan diajarin obat.
kayak obat biasa gitu yang buat mengatasi jamur Iya, buat. kura-kura pada umumnya masih bisa ya kalau Iya. kura-kura CBD ini. Jadi mirip berhasil lah ya kalau jamuran ya nanganinnya. Dari sama sih semuanya. Jadi kalau kura-kura CBD ini kalau disatuin banyakan itu boleh. Selagi nggak berantem nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang berantem yang dipisahin aja daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh. Kalau misalnya ini nih dari kecil nih warnanya emang udah hitam gini, kan termasuknya lumayan gelap ya warnanya. Ini bisa cerah nanti gedenya, enggak? Tergantung gen juga ya, jadi percuma kalau kalian push udang kering atau udang apa apapun yang buat nyerahin ya, tapi kalau genetik nggak mendukung akan bisa cerah. Bisa ya kalau CBD ini ya. Ya. Jadi yang penting mah genetiknya. Terus kalau sumber air ini nggak usah pakai filter atau apa, nggak usah. Bisa. Jadi kalau kura-kura CBD ini cocok buat pemula atau harus misalnya sebelum pelihara kura-kura CBD ini misalnya ada pengalaman dalam pelihara kura-kura apa dulu baru ke sini gitu. Kalau menurut saya kura-kura yang paling gampang pemula itu yang pertama gamer, chicken rocky sama amon buat pemula. Kalau res saya nggak saranin karena gampang mati babynya. Cuman sebenarnya rice itu di mata kalian kayak yang gampang buat pemula itu gara-gara Harganya murah ya, harganya murah. Jadi sebenarnya rugi. ini ya lebih susah daripada kayak gamer, CBD itu Ya, susah ya. susah. Lebih gampang kena penyakit juga ya. Nah guys, jadi kan kalau kura-kura itu pada umumnya ada beberapa morph ya. Ya. Ada yang normal, hypo, terus albino juga ya. Cuman kalau misalnya ini kan normal sama albino itu kan kelihatan banget ya si perbedaannya, ya udah pasti kalian juga bisa ngebedain. Itu dari matanya kan merah ya kalau albino ya. Kalau merah. Kalau normal sama hypo nih kan normal juga ada yang cerah nih kayak gini. Ya. Ini kalau yang cerah gini bedanya sama yang hypo itu biasanya dari apa dilihatnya? Kalau untuk silen karena mata sama semua ya. Ya. Jadi yang dilihat warna kukunya, baru warna kulitnya sama tempurungnya. Kalau masih baby kan biasanya rata-rata gelap ya. Iya. Nah kalau hypo udah cerah kayak baby. Oh. Kalau yang emangnya ini kan gennya cerah. Ya. Biasanya kalau baby emang hitam juga. Dan juga Oh. semuanya awal-awal pasti hitam. Cuman kan banyak kalian yang emang cari yang hypo tapi udah gede gitu. Ya. Jadi kan nggak tahu dari kecilnya gimana. Nah itu bedanya kalau CST kan matanya yang dilihatnya sama kuku. Nah kalau kuku juga ini bisa dilihat dari kuku juga ya. Iya bisa juga. Jadi kalau kalian lihat ya si kukunya itu di dekat kuku yang dekat kakinya ada hitam-hitamnya ya. Ya. Kalau yang hypo itu bersih kayak bener-bener bersih putih-putih semua ya. Warna putih juga beda. Putih itu lebih cerah. Sama si lehernya ya. Iya lehernya. Terus kalau cara ini setting kandangnya biasanya gimana? Harus ada apa aja gitu di Kalau ada tempat basking atau apa gitu, ayamnya gimana biasanya gimana kalau CBD Rocky? kalau saya sih nggak pakai basking ya. Tapi kalau mau pakai filter nggak apa-apa karena dia kan full air. Iya. Jadi airnya mending dipulin jadi biar Oh. berenang, biar berenang. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Jangan terlalu dingin. Soalnya kasihan kalau masih kecil ya. Kalau udah lumayan gede segini, Nggak apa-apa. airnya lumayan tinggi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya kasihan juga kalau masih kecil ya, kalau mau ambil nafas apa ya. Biar nggak capek. Ambil apa sih? Terus kalau CBD Rocky suka ada yang mogok makan, itu biasanya cara ngatasinnya gimana sih? Kasih apa makanannya yang gimana atau harus dikasih obat gitu? Ya yang pertama itu cobain aja semua makanannya karena tiap kura-kura beda-beda maunya yang apa Kayak orang aja, ya kayak kita aja gitu sukanya ya. beda-beda. Coba dulu tes satu Makanannya sukaannya apa, favoritnya ya. saya tahu dulu ya, saya tahu dulu. Jadi cari tahu kebanyakan CBD Rocky sukanya apa. Jadi biasanya sih sukanya yang tadi ya kayak serangga Serangga, ya, ya. sama yang amis-amis gitu Ya. ya. Terus kalau kalian kasih kayak udang gitu juga yang daging udang
jangan yang terlalu gede juga ya, kasihan buat dia yang pasnya buat mulutnya. Bisa dikira-kira aja Ya, sesuai ukuran mulutnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kayak nyari kesukaannya pas mogok makan, itu kan misalnya kalau kalian udah tahu kesukaannya dia tuh kayak ulat hongkong, tapi misalnya walaupun sehari-hari makan ulat hongkong rakus banget, terus tiba-tiba nggak mau ulat hongkong, itu kan udah tahu nih, walaupun udah tahu itu makanan favorit dia ulat hongkong, tapi tiba-tiba nggak mau, itu gara-gara apa biasanya? Biasanya itu karena bosan ya, makanya itu terus. Jadi kita coba seling-seling sama yang lainnya biar nggak bosan. Jadi kura-kura juga ada bosannya, Ya, ada walaupun kalian juga kan misalnya makan makanan favorit kalian, kalau tiap hari juga kan ada bosannya ya. Jadi walaupun makanan lain itu bukan favorit juga, tetap aja harus seling juga biar selain dari biar nggak mau makan juga, biar nutrisinya seimbang ya. seimbang. Misalnya kasih, kalau udah gini-gini kasih ikan, itu ada sedikit kalsiumnya ya dari ikan aja. Oh iya, kalau dikasih ikan nih banyak kejadian, kayak saya juga dulu pernah dikasih gara-gara mungkin ya, gara-gara dikasih ikan tuh jadi kayak masuk hidup juga. Jadi kalau dikasih ke dia kan jadi kayak bawa bakteri gitu. Itu biasanya solusinya gimana tuh kalau mau dikasih ikan? Paling kalau kata saya makanya jangan ikan terus Islam nih. Oh, jadi biasa aku juga pengalaman. Jadi ada waktu itu, jadi ada satu kura-kura Shebenoki aku yang tiba-tiba guys itu meninggal. Jadi itu kayaknya kalau dipelajari lagi, dilihat-lihat lagi, jadi dari sehari sebelumnya itu kita kasih ikan mas, lagi kita kasih ikan mas. Jadi mungkin ada yang satu ikan yang dimakan sama dia itu kurang fresh gitu. Jadi kalau kurang fresh itu kalau dimakan sama dia kan jadi kayak keracunan mungkinnya dianya. Iya, sehat ya, sehat Ya, ya. jadi kalau ikan yang nggak sehat pasti ya apa yang dimakan sama kura-kura ya Paling makan sih dia itu sih yang bakal jadi apa efek ke badannya dia. Jadi ya solusinya kayaknya itu solusinya, kalau kalian mau ngasih ikan mas, jangan kalian beli di toko ikan terus langsung begitu pulang dibuka langsung kasih, apalagi dimasukin sama airnya itu jangan banget ada kayak gitu. Jadi kalian misalnya kalau mau kasih ikan mas itu ini dulu sortir dulu, sortir ya, disortir ini yang sehat kasihin ya, dengan cara Ya. ini di karantina Karantina dulu. dulu. Soalnya 2 hari ditaruh di tempat itu di kontainer, kasih misalnya kasih makan. Terus nanti kalau ikannya ada yang mati, nah itu kelihatan tuh yang nggak sehat ya. Jadi kalau kalian langsung kan nggak kelihatan nih ikan sehat atau enggak. Jadi kalau udah disortir dengan cara di karantina itu kan kelihatan. Nanti yang ada hidup misalnya udah 2 hari baru dikasih ke si Shebenoki-nya guys. Tadi kan kata bro juga kalau Shebenoki ini kalau disatuin sama ada yang berantem nih 1 atau 2 ekor itu biasanya gara-gara apa? Terus solusinya biar mereka nggak berantem itu gimana? Biasanya kalau yang berantem itu karena saya sudah besar terus digabung. Oh, nggak dari kecil Dari ya? kecil ya, belum bareng lama tuh, belum lama. Kayak CST gitu ya, udah gede tiba-tiba disatuin aja. Terus juga gara-gara tempat mungkin ya nggak tahu gitu ya. Ya, karena sempit tempatnya bisa jadi. Terus karena size juga sama karakter bisa mengaruhi. Kalau dari dulunya sendiri terus tiba-tiba disatuin jadi banyak kan mungkin Kaget. jadi kaget berantem ya. Terus mungkin gara-gara kelaparan dia juga Kayak karena kelaparan juga jadinya lapar apa aja di ini apa apa aja di lawan ya. Jadi sebenarnya kalau kura-kura Shebenoki ini termasuk yang teritorial atau enggak? teritorial. Sebenarnya teritorial ya. Orang Cuman kalau emang dari kecil disatuin
jadi nggak terlalu Nggak ya. apa-apa ya. Oke guys, sekian video review kura-kura CBN Rocky pada kali ini sama Bro Sultan. Jangan lupa kalian follow IG-nya kura_sultan. Nanti aku kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa kepoin IG-nya kalau kalian mau beli kura-kura ya. Jadi jangan lupa juga kalian subscribe YouTube channelnya Kura Sultan dan juga punya Subir Exopet. Dan juga kalian jangan lupa ikut giveaway dari kita guys. Ada 3 ekor kura-kura dada merah. Kalian langsung lihat aja videonya dan ikuti syarat-syaratnya. Dan juga kalau kalian misalnya dapat kura-kura giveaway dari kita, atau kalian punya kura-kura dada merah, kalian bisa lihat video yang sebelumnya dari kita cara ngemaksimalin warna si kura-kura dada merah itu guys. Di video kali ini jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian guys. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir guys.